Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji dan syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga sama-sama kita bisa melaksanakan salat asar secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 20 Zulqa'dah. Dan tentu saja bulan Zulqa'dah ini salah satu bulan yang Allah muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini dimulai daripada bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Yang mana 12 bulan ini telah Allah tentukan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan 4 bulan haram tersebut 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Yang mana 3 bulan berurutan itu dimulai daripada bulan Zulqa'dah, yang mana kita sekarang berada di tanggal 20 Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi kita 3 bulan berturut-turut ni ke depan masih menghadapi bulan haram, dan satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Ada apa dengan bulan haram tersebut? Ya, di bulan haram ini kita, barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, juga Allah akan perbesarkan dosanya. Maka di akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan-kebaikan, apalagi kita masih berada di bulan haram. Dan terlebih sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, yang di sana terdapat keutamaan ataupun sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah haji. Yang mana keutamaan ibadah haji, Rasulullah SAW mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Ibadah ini sangat luar biasa, pahalanya langsung surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang belum diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ataupun kita sudah melakukan menyetor tapi tinggal tunggu masa antri, ataupun ada yang akan berangkat menuju ke ibadah suci ataupun menuju ke Makkah Mukarramah pada tahun ini misalkan. Lalu apakah kita yang belum berangkat ini, kita hanya berdiam diri, tidak mau berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Karena kita lihat dulu para sahabat, mereka sangat berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Sampai-sampai ada salah seorang di antara sahabat Rasulullah yang diberikan kekurangan harta. Jadi tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ashabud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, enak kali orang kaya itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, "Kenapa seperti itu?" Iya, mereka punya kelebihan harta dan mereka sudah borong pahala-pahala semua. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat.
kata sahabat tersebut. Kami bangun tengah malam salat tahajud, mereka juga salat tahajud. Kami pergi salat berjamaah ke masjid, orang yang diberikan kelebihan harta ini juga pergi salat ke masjid. Wa yasumuna kama nasum. Ya, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa juga. Kami yang kekurangan harta ini kadang-kadang puasa Senin Kamis, mereka juga puasa Senin Kamis. Ya. Tapi kata sahabat tersebut, tapi mereka punya kelebihan harta ya Rasulullah, yang mana dengan harta itu mereka bisa bersedekah, yang mana dengan harta itu mereka bisa berkurban, yang mana dengan harta itu mereka bisa pergi haji. Walaysa lana malun natasaddaqu bi, dan kami ini enggak punya harta yang bisa kami sedekahkan ya Rasulullah. Jadi kita lihat para sahabat dulu cemburu kepada orang-orang yang kaya, yang dengan hartanya itu mereka bisa melakukan ibadah-ibadah. Sehingga di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ada dua amalan yang mana kita diperbolehkan iri. Ya, karena iri itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik, hasad. Ya, perbuatan yang tidak baik. Tapi kata Rasulullah, ada dua amalan kita boleh iri. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnatain. Kita tidak boleh iri kecuali pada dua tempat saja. Yang pertama apa? Rajulun atahu Allahu Qur'anan. Seseorang yang diberikan kecintaan terhadap Al-Quran. Wa huwa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Dan yang mana dengan kecintaan terhadap Al-Qur'an itu dia gemar membaca Al-Qur'an di waktu pagi dan di waktu petang. Maka kalau kita ada orang melihat orang seperti itu, kita boleh iri, sehingga kita bertanya dalam diri kita, ya Allah, saya kapan bisa mengaji seperti itu? Dia waktu pagi dia baca Quran, waktu maghrib misalkan dia baca Quran, saya nggak pernah pegang Quran. Kita boleh iri pada orang seperti itu. Yang kedua kata Rasulullah, rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hartanya itu mereka gemar berinfak, wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia gemar berinfak di waktu pagi dan di waktu petang. Maka ketika kita melihat ada orang kaya seperti itu, yang mana dengan hartanya itu dia bisa beribadah, maka kita boleh iri sebagaimana sahabat tadi iri. Ya, sehingga Rasulullah SAW memberikan tanggapan kepada sahabat yang curhat tadi. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar. Kebetulan yang tanya ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, di mana ketika itu Rasulullah mengatakan, bukankah telah kau beritahukan kepadamu bahwasanya inna likulli tasbihatin sedekah, setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah. Subhanallah, subhanallah, sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap bacaan alhamdulillah, alhamdulillah juga sedekah. Jadi misalkan kita baca kalau sedang antri di apotek misalkan, ataupun kita antri di dokter, kita berzikir subhanallah, itu juga dianggap sebagai pahala sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap bacaan la ilaha illallah juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf, sedekah kata Rasulullah. Dan ketika kita suruh orang berbuat kebaikan, kita ajak misalkan yuk salat berjamaah ke masjid, yuk kita ikut kajian, ini juga sedekah. Wan nahyu 'anil munkari, sedekah ketika kita cegah orang berbuat mungkar juga sedekah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dengan amalan yang kadang-kadang kita anggap sepele tapi pahalanya luar biasa. Dan bahkan Rasulullah SAW pun pernah mengatakan di sana ada amal-amalan yang mana ketika kita melakukan amalan tersebut kita mampu mendapatkan pahala haji dan umrah walaupun kita belum mampu untuk pergi haji dan umrah. Di mana amalan yang pertama kata Rasulullah SAW, yaitu dengan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan menjaga adab-adabnya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya man sallal ghada fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah azza wa jalla, kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di sini jangan kita mengartikan dalam ruang lingkup yang sempit. Bukan hanya berzikir kita baca subhanallah dan sebagainya, membaca Al-Quran juga zikir, kita ikut kajian subuh juga zikir, kita ingat Allah, ya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma salli raka'atain, kemudian kita salat 2 rakaat yang dikenal dengan salat sunat syuruk ataupun isyraq, ya.
Jadi ketika kita salat subuh secara berjamaah, kemudian kita berzikir, kita baca Quran sampai dengan waktu syuruk, kemudian kita salat sunat 2 rakaat, maka apa keutamanya? Kata Rasulullah, kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin. Maka semisal baginya semisal pahala haji dan umrah, tammatin, sempurna dan sempurna, kata Rasulullah SAW. Jadi ini amalan ini bisa kita raih setiap harinya kalau kita mau. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, ini nggak mungkin hari kerja, Ustaz, karena hari kerja itu habis salat subuh harus siap-siap untuk antar anak sekolah dan lain sebagainya. Maka bagaimana? Apakah ada solusi lain kita bisa meraih pahala haji dan umrah? Ada solusi yang kedua, yang mana Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya man raha ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan aw liyu'allimahu, yang mana dia tidak berniat kecuali untuk menambah kebaikan ataupun menambah pengetahuan agama ataupun dia mengajarkannya, maka baginya semisal pahala haji dan umrah. Maka baginya semisal pahala haji secara sempurna. Kanat lahu ka ajrin hajjatin tamma hajjatahu. Ya. Jadi ini bisa kita raih dengan apa? Dengan kita pergi ke masjid dengan berniat untuk mengikuti kajian, menambah ilmu agama, menambah kebaikan-kebaikan, yang mana ketika kita melakukan hal tersebut, kita juga mampu meraih pahala haji, walaupun kita belum mampu untuk pergi haji. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Kadang-kadang yang namanya ikut kajian itu, sebagian orang menganggap remeh kajian tersebut. Ya, padahal majelis ilmu ini sangat luar biasa. Ya, setidaknya dalam riwayat yang lain ada 4 keutamaan, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berada di sebuah majelis ilmu, maka yang pertama dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya itu menjadi tenang. Kemudian majelis tersebut dikelilingi oleh para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ada dalam majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya. Maka ini keutamaan majelis ilmu yang sangat luar biasa, dan juga majelis ilmu ini menjadi asbab kita mendapatkan pahala haji walaupun kita belum mampu untuk pergi haji dan umrah. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya nggak mungkin ikut kajian, Ustaz, misalkan pulang kerja itu sudah maghrib, ya, paling nanti maghrib sampai ke rumah, pergi salat maghrib berjamaah, kemudian pulang mandi, jadi nggak mungkin ikut kajian misalkan maghrib sampai isya. Maka bagaimana? Apakah ada solusi lain? Ada solusi ketiga. Kalau kita ingin meraih pahala haji dan umrah, walaupun kita belum mampu untuk pergi haji dan umrah, ya, apa amalan yang lain? Yaitu dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid dan menjaga adab-adabnya. Maka kata Rasulullah SAW, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan dia berwudu, ila salatin maktubah, yang mana dia pergi ke masjid untuk melaksanakan salat wajib di masjid, kanat lahu ka ajrin hajjatil muhrimi, maka baginya semisal pahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Maka jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya, jikalau kita lihat secara keseluruhan, semua amalan-amalan yang terkait antara kita dengan rumah Allah, dengan masjid, di sana terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Sama seperti orang yang pergi haji, sama seperti orang pergi umrah, kegiatan di sana selalu mereka memakmurkan rumah-rumah Allah. Salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Haram, yang mana keutamaan salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali dibandingkan dengan salat di masjid yang lain. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun bisa meraih keutamaan pahala haji dan umrah walaupun kita belum mampu secara finansial untuk melaksanakan pahala haji dan umrah. Dan ini tentu saja kalau ada yang tanya lagi, Ustaz, apakah ada solusi yang lain? Enggak ada solusi yang lain. Tentu salat berjamaah ini yang paling mudah, ya, yaitu kita berwudu dari tempat tinggal kita, kemudian kita pergi ke rumah Allah untuk melaksanakan salat wajib, maka kita pun insya Allah bisa meraih pahala haji dalam keadaan berihram walaupun kita belum mampu untuk pergi haji secara finansial. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir, selain ibadah haji
juga terdapat ibadah yang sangat luar biasa di bulan Zulhijjah, ya, yaitu ibadah kurban. Maka barang siapa yang memiliki kemampuan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia berkurban, ya, karena ini adalah bukti pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita bisa berkorban, ya, di tempat lingkungan kita ataupun di tempat daerah-daerah perbatasan, apalagi sudah ada forum dakwah perbatasan di sini yang mengirimkan daging kurbannya ataupun hewan kurbannya ke daerah-daerah perbatasan, daerah Singkil ataupun di Pulau Banyak dan lain sebagainya. Ini merupakan syiar kita, karena boleh jadi ini adalah hari raya kurban terakhir yang kita rasakan, karena enggak ada jaminan kita akan berjumpa dengan hari raya kurban berikutnya. Maka kita korbankan sedikit daripada harta kita, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya, hari ini 20 Zulqa'dah dan nanti 2 bulan ke depannya Zulhijjah dan Muharram, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Banyak cara kita berbuat kebaikan. Oleh karena itu jangan sia-siakan, jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Sekali lagi, fastabiqul khairat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita bersama dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.